Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Afi Sena Zarkun Azirnik dengan NIM 101200152 dan Dwi Setioko dengan NIM 101200162 akan mempresentasikan materi tentang hukum perwakafan 1. Yang pertama, pengertian wakaf secara umum. Kata wakaf atau wakf berasal dari bahasa Arab wakafa. Asal kata wakafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Pengertian wakaf dalam syariat Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan. Pengertian wakaf menurut kompilasi hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian hari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 1 Ayat 1 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya jenis-jenis harta wakaf. Jenis-jenis harta wakaf yang pertama adalah berdasarkan peruntukan, yang dibedakan menjadi A. Wakaf ahli atau wakaf dzuri atau wakaf a'lal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. B. Wakaf khairi atau kebajikan, adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. C. Wakaf mushtarak, adalah wakaf yang dimana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh keturunan si pewakaf. Jenis-jenis harta wakaf yang kedua adalah berdasarkan jenis harta, yang dibedakan menjadi A. Benda tidak bergerak, yaitu harta-harta yang dimaksud adalah bangunan, hak tanah, tanaman, dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah. B. Benda bergerak selain uang, yaitu benda-benda yang bisa berpindah seperti kendaraan. Jenis harta wakaf yang ketiga adalah benda bergerak berupa uang. Dan yang keempat berdasarkan waktu, yang dibedakan menjadi A. Mu'abbad, yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya. Dan B. Mu'akhad, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Jenis harta wakaf yang terakhir adalah berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan, yang dibedakan menjadi A. Ubasyir atau dzati, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Dan B. Mistitsmari, yaitu harta wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syarak dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf. Fungsi wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Fungsi wakaf ada 4, diantaranya adalah 1. Fungsi ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif. 2. Fungsi sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi. 3. Fungsi ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dalam memperkokoh hubungan dengannya. 4. Fungsi akhlak. Wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, di mana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadinya. Selanjutnya yaitu unsur wakaf. Unsur-unsur wakaf diantaranya adalah 1. Wakif, yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. 2. Nadzir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 3. Harta benda wakaf, yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. 4. Ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. 5. Peruntukan harta benda wakaf, yaitu harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 6. Jangka waktu wakaf, yaitu harta benda wakaf yang diserahkan itu dimaksudkan untuk jangka waktu yang panjang dan atau bahkan untuk selamanya, bukan untuk waktu sesaat. Selanjutnya, syarat wakaf. Yang pertama, syarat wakif. Syarat wakif diantaranya adalah 1. Merdeka, 2. Berakal sehat, 3. Dewasa, dan 4. Tidak di bawah pengampunan. Kemudian, syarat mauquf. Syarat-syarat mauquf diantaranya adalah 1. Harus mempunyai nilai, 2. Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan, 3. Benda yang diwakafkan harus tertentu atau diketahui ketika terjadi wakaf, dan yang keempat, telah menjadi milik wakif. Kemudian syarat mauquf alaih. Syarat-syarat mauquf alaih diantaranya adalah 1. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, 2. Harus dinyatakan secara tegas kepada siapa atau apa wakaf tersebut ditujukan, dan 3. Tujuan wakaf harus untuk ibadah. Kemudian syarat sigot. Di antaranya adalah 1. Harus munjazah atau terjadi seketika, 2. Tidak diikuti syarat batil, 3. Tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dan yang keempat, tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan. Pembahasan selanjutnya adalah kewajiban nadzir. Nadzir memiliki beberapa kewajiban, diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu 1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, 2. Menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi peruntukannya, 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan yang keempat, melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf yang dimaksud. Yang selanjutnya adalah hak nadzir. Seorang nadzir berhak mendapatkan bagian dari usaha wakaf produktif yang ia kelola dan kembangkan. Hal ini berdasarkan praktek sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Imam Ahmad, nadzir berhak mendapat upah dari hasil usaha harta wakaf yang telah dikembangkan. Adapun besarnya berbeda satu sama lain sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diembankan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.